Tim Pro apakah ada di sini? Halo? Ha- eh, Tim Pro lengkap. Ya, urutan pembicaranya ditulis di kolom. Baik, Kak. Ini sedang dalam proses. Oke. Sambil menunggu tim pro menulis, kita akan langsung memulai perdebatan di babak keempat ini. Teman-teman yang berpidato harap untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan recording. Iya, Kak. Apa nih? Nyoko. Iki. Iku. Langsung saja kita undang pembicara pertama dari tim pemerintah. Baik Kak, sebelumnya izin konfirmasi untuk kami pakai dua device Kak, karena untuk yang device yang utama di sini itu untuk kameranya itu tidak aktif, jadi kami pakai kamera dari sini. Oke, silakan. Jelas ya Kak berarti ya suara saya. Clear. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3. Kak, maaf, apakah suaranya bisa dikeraskan lebih sedikit? Oke, jelas? Agak keras sedikit, Kak. Di sini jelas kok. Apakah jelas? Ya. Jelas ya? Ya. Baik, sebentar untuk waktu saya. 7 menit. 7 menit 15 udah. 2 menit, 7 menit, 2 menit. Baik. Pidato akan saya mulai. Ini dukung klarifikasi. Maksudnya sebentar ya Kak. Baik, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Kami lebih percaya kami lebih percaya mendukung kehidupan mediocre, di mana kami akan tidak mendukung di mana kami akan mendukung bagaimana hidup sesuatu yang biasa atau tidak terlalu baik dalam kualitasnya, atau merujuk pada sesuatu yang tidak istimewa atau luar biasa tetapi tidak juga buruk secara ekstrim, dan padanya kami akan mendukung sesuatu yang standar atau rata-rata, tidak terlalu baik dan tidak terlalu buruk. Ini baik Juli. Mengapa demikian? Karena ini akan menjadi sebuah garis horizontal dalam kehidupan, bukan? Mengapa demikian? Rasionalitas manusia, pada manusia itu memiliki hakikat untuk berhati-hati, bukan? Kami rasa hal ini akan membuat seseorang untuk lebih menggunakan akal yang lebih sehat, dan bagaimana mental kita yang akan menjadi sebuah manifestasi yang lebih sehat, dan padanya ini akan menjadi hidup akan bermanfaat pada secara jangka panjang. Sehingga dalam menjalani kehidupan, manusia akan mengusung satu, manusia akan memiliki mental health atau standarisasi hidup yang lebih rasional atau sesuai dengan kemampuan mereka. Dua, sesuai dengan kemampuan mereka. Dan ketiga, mereka itu akan ada lebih waktu untuk orang-orang terdekat mereka, sehingga pada hal ini akan membuat kehidupan mereka itu juga memiliki jauh yang lebih berarti dan akan tetap jauh lebih bermanfaat. Sehingga padanya akan menjadi jauh lebih baik, dan kami akan buktikan mengapa padanya pemerintah akan menggunakan perbedaan kali ini. Dua argumentasi yang akan saya bawakan juga. Argumentasi pertama, glorifikasi atas kehidupan mediocre dapat dijustifikasi.
Dewan juri, sadarilah, kami percaya bahwa seseorang hidup dalam dunia mediocre akan dapat menikmati hidup mereka. Sudah saya jelaskan dalam perbincangan saya tadi, bahwa hidup seseorang akan menggambarkan sesuatu yang biasa atau tidak terlalu over dalam menjalani kehidupan ini. Tiap orang mempunyai standar atau batas dalam diri mereka. Tapi juri, jika pada akhirnya mereka akan mengepush batas mereka, ini akan menjadi suatu hal yang buruk. Kekecewaan atau konsekuensi yang berisiko terhadap jalan kehidupan Anda ketika Anda gagal dalam mencapai tujuan Anda, ini akan merusak mental Anda. Anda akan kecewa terhadap diri Anda, atau bahkan Anda akan gila mempush diri Anda segila-gilanya untuk demi mencapai tujuan Anda itu atau target Anda. Ini akan buruk, tenaga Anda itu akan berkurang habis, atau bahkan Anda akan bunuh diri pada akhirnya. Ini pada akhirnya akan buruk. Mengapa demikian? Karena sadarilah, konsekuensi itu sama sekali tidak bisa diketahui di sisi Anda. Apa yang di depan Anda ketika melakukan hal ini akan menjadi jauh lebih buruk. Jikapun Anda tidak pernah Anda melakukan proses dalam hidup Anda, alias atau stagnan di sisi Anda, diam atau stagnan saja, itu pun juga buruk, karena seolah-olah Anda itu akan berprasa dalam jalan kehidupan ini. Sehingga kami lebih memilih untuk kehidupan mediocre dalam menjalankan kehidupan saat ini, sehingga kami lebih mengutamakan manusia untuk hidup di standar rata-rata mereka, sesuai dengan standar mereka masing-masing, dan serta menggunakan akal yang sehat tanpa kepasrahan atau terlalu mengejar suatu hal yang belum tentu untuk. Dan ini akan menjadi lebih baik, dan oleh karena itu berhak untuk dijustifikasi. Argumentasi kedua kami mendukung hal ini untuk keberlanjutan kehidupan yang lebih baik. Ini secara praktikal juri. Dewan juri mengambil hidup untuk tidak terlalu baik atau terlalu baik akan membawa Anda ke dalam ranah yang ranah baik. Mengapa demikian? Karena Anda akan menghargai diri Anda, bagaimana standar Anda masing-masing. Kemampuan Anda sebatas apa, dan Anda akan melaksanakan hal ini. Misalnya kapitalistik yang terlalu over untuk ambisi menguasai, kami rasa ini akan menjadi buruk. Karena Anda itu mengambil hak rakyat di bawah sana, misalkan ketika Anda menjadi sebuah pemimpin, karena kamu harus memiliki rasa untuk selalu menjadi yang lebih baik, misalkan apa yang lebih istimewa. Pada akhirnya, finansial di sisi kamu itu tidak akan stabil karena banyak resiko yang ada di hadapan kamu. Dua hal, satu, ketika kamu tidak istimewa misalkan, atau kamu tidak akan hidup biasa-biasa alias istimewa atau stagnan saja, kamu itu akan mengalami resiko yang ke bawah, bukan? Dan kamu akan semakin terjatuh. Kedua, ketika kamu terlalu istimewa, kamu itu akan juga menghempaskan bagaimana semua jatah yang ada di diri kamu akan berusaha semaksimal mungkin untuk yang menjadi terlalu istimewa. Ini akan menjadi suatu hal yang sangat buruk juga. Mengapa demikian? Karena sadarilah, karena setiap manusia itu pun juga memiliki bagaimana standarisasi terhidup mereka masing-masing, bukan? Pada akhirnya apa? Kamu akan mengalami kecenderungan yang tidak stabil. Kamu akan dianggap oleh masyarakat sekitar, kamu akan terlalu egois pada akhirnya, dan kamu sama sekali tidak memberikan dampak yang lebih baik pada society ini. Tidak ada jaminan hidup untuk lancar di sisi kamu, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi pada halang rintangmu ke depan. Pada akhirnya apa? Dua konsep di dunia oposisi, yaitu istimewa atau tidak istimewa, ini justru akan menjadi jauh lebih buruk, kan? Sehingga kami lebih memilih untuk bisa bagaimana hidup dalam keadaan rata-rata. Karena pada skenario terburuknya, ketika kamu untuk mengejar ambisi kamu terlalu keras, kamu itu bisa bunuh diri atas tindakanmu sendiri, dan ini akan menjadi sebuah kecerobohan, bukan? Tapi ternyata sadarilah Juni, hidup kamu itu masih ada waktu untuk bermanfaat masyarakat orang. Tapi ternyata masih ada orang-orang yang membutuhkanmu, misalkan masih ada society atau komunitas-komunitas yang perlu kontribusimu. Di dunia pemerintah, meskipun di dunia pemerintah kami lebih memilih hidup di mana dalam garis horizontal alias hidup dalam risiko tanpa rintangan, tetapi masih ada dirimu untuk disayangi oleh keluargamu atau komunitasmu. Dan pada akhirnya apa? Kamu akan menjadi jauh lebih memiliki bagaimana waktu untuk mereka, bagaimana kamu dapat mengakreditasi mereka dengan standarisasi hidup yang sesuai dengan kapasitas kamu. Dan ini tidak terlalu istimewa atau tidak terlalu bawah. Ini akan menjadi jauh lebih baik, Juri. Mengapa demikian? Karena meskipun jika pada akhirnya ini sama sekali misalkan, oh iya, kamu hanya sesuai dengan standar kamu saja,
Tapi ini akan menjadi jauh lebih baik. Karena mengapa demikian? Karena kamu akan respect terhadap diri kamu sendiri. Kamu akan menghormati mental health kamu diri sendiri, ataupun juga dengan standar dari dirimu sendiri. Ini akan menjadi jauh lebih baik, bukan dibandingkan di sini oposisi. Mereka akan mengatakan bagaimana, oh iya kamu itu kalau enggak mati saja, atau kalau enggak hidup saja. Ini akan menjadi jauh buruk, bukan? Mengapa demikian? Karena memiliki resiko yang sama sekali beresiko dalam perhidupan kamu secara jangka panjang. Tapi sedangkan kamu juga memiliki bagaimana kepentingan untuk hidup dunia lain, dan oleh karena itu kami percaya mengapa demikian, dengan hal inilah hidup itu akan menjadi berarti, dan secara personal kamu itu akan dihargai oleh orang lain kepada dirimu kamu sendiri. Tapi sedangkan orang lain pun juga akan merasakan manfaat dari dirimu sesuai dengan standar dirimu, sehingga pada akhirnya apa, konsekuensi yang terberat itu tidak akan terjadi di kami, dan kami lebih bangga untuk bisa berdiri menjadi tim pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita undang pembicara pertama dari tim oposisi. Oke, saya izin untuk setting timer. Ya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar dengan jelas, silakan dimulai. Oke, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat itu Dewan Juri serta rekan berpikir kritis kami dari tim Pro yang sangat kami banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kirana sebagai pembicara pertama dari tim Kontra yang akan memaparkan definisi, latar belakang, serta rangkaian argumen kami secara garis besar pada perdebatan kita kali ini, yang dimana kami menduduki posisi sangat-sangat menolak keras adanya mosi perdebatan kita kali ini, yang dimana Dewan ini mendukung glorifikasi kehidupan mediocre. Sadari Dewan Juri yang terhormat, definisi dari mosi kita kali ini, dari kata kunci mosi kita kali ini yaitu mengglorifikasi atau mengagung-agungkan untuk hidup seutuhnya, berserah atau pasrah, mengikuti alur aja, yang nggak mau mengusahakan hidupnya semaksimal itu, dan memilih hidup untuk yang biasa-biasa aja. Sadari Dewan Juri yang terhormat, latar belakang mengapa mosi ini ada dan perlu untuk dibahas, karena saat ini para Gen Z atau para orang-orang atau Gen Z itu ada tren yang mereka memilih untuk hidup yang instan dan otomatis aja. Mereka lebih pasrah ikut alurnya, ntar gimana, ntar apa kata nanti lah, gimana baiknya. Mereka nggak mau semaksimal itu untuk mengusahain apa yang mereka mau itu tercapai secara maksimal dan baik di sisi mereka. Kemudian Dewan Juri sadari bahwa status quo saat ini, bahwa sebagai manusia saat ini punya hidup yang globalisasi, di mana perubahan itu akan terus berlangsung secara cepat, perubahan akan terus ada, dan ketika kita memilih untuk mengglorifikasi hidup yang mediocre saja, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada di dunia ini, dengan era globalisasi ini, bagaimana kita bisa survive atas hidup kita sendiri. Dewan Juri dan sadari bahwa dengan menolak mosi ini, dengan yang mengglorifikasi kehidupan mediocre, itu adalah pilihan tepat. Maka dari itu kami bangga untuk menjadi tim Kontra. Masuk ke bagian tujuan dari sisi kami, mengapa kami sangat-sangat menolak mosi kali ini, karena satu, karena sebelumnya kami tidak akan mengglorifikasi, tapi kami tidak langsung membuang hidup mediocre ini secara mentah-mentah aja kita akan membuang dan menggusur. Hal itu tidak seperti itu, tapi karena kami akan memberikan solusi, kami akan memberikan saran untuk hidup yang lebih jelas, lebih pasti, yang nggak biasa-biasa aja. Kami juga nggak akan mengglorifikasi untuk membuang langsung hidup mediocre ini. Dan faktanya sadari bahwa ketika kita mengiyakan hidup untuk mediocre, dan oke, semua lapisan masyarakat ini akan hidup mediocre seperti yang tim Pro inginkan. Namun sadari Dewan Juri yang terhormat, secara tidak langsung negara pun akan menjadi mediocre di sisi mereka. Dan hal buruk yang akan terjadi yaitu ketika hal ini terjadi, itu negara akan nggak bisa menjadi negara yang seberkembang itu. Negara akan tetap lambat jalannya, negara akan
dikelola oleh orang-orang yang pemikirannya prinsip hidupnya di mediocre itu tadi. Dan inilah sangat buruk di sisi mereka, dan argumen dari tim pro tidak bisa dijustifikasi. Dan masyarakat pun, dan di tujuan kami yang kedua, masyarakat akan hidup lebih terarah dan mengetahui arah hidupnya yang jelas, bisa mengambil keputusan yang pasti, serta berani untuk mengambil resiko dari segala keputusan mereka. Dan mereka nggak hidup bergantung pada arus saja. Itu yang kami inginkan Dewan Juri. Dan pada mosi perdebatan kali ini perlu sekali untuk adanya beban pembuktian, yang dimana satu, kami akan buktikan bahwa ini adalah hal yang sangat urgent, karena di sisi kami akan banyak hal-hal buruk terjadi ketika tiap orang akan menjalani hidup yang mediocre ini. Dan kemudian kedua, kami akan membuktikan bahwa hidup yang diusahakan semaksimal itu akan itu dan tidak mediocre tentu akan menjadi dampak yang sangat baik nantinya. Sebelum masuk ke bagian argumen, ada beberapa sanggahan yang akan saya sampaikan dari pembicara satu tim pro tadi, yaitu pertama, mereka mengatakan bahwa hidup akan lebih bermanfaat ketika jadi mediocre. Sadari dan juri yang terhormat, di sisi mana hal yang justru lebih bermanfaat di pihak mereka, sedangkan hidup yang mediocre itu sudah jelas mereka nggak mau mencoba hal yang baru, mereka nggak mau berusaha itu memaksimalkan hidup mereka. Dari mana sisi bermanfaatnya untuk orang sekitarnya ketika mereka nggak mau berbuat apa-apa yang menghasilkan dampak yang efisien itu nantinya, dan bagaimana hal itu bisa terjadi di sisi mereka. Kemudian yang kedua, mereka berasumsi ketika kita orang yang hidup tidak mediocre ini akan dicap istimewa. Oke, emang itu benar. Oleh karena itu banyak orang yang karena mereka terlihat bermanfaat dan lain sebagainya, mereka bisa terlihat istimewa. Dan justru ini salah Dewan Juri ketika mereka mengatakan bahwa ini hal yang buruk, karena sadari bahwa setiap manusia ini punya hasrat kepuasan tersendiri. Ketika mereka berhasil, ketika mereka bisa survive akan hidupnya dan segala usahanya, mereka akan merasa bangga pada diri mereka sendiri. Mereka akan merasa senang, oh, aku bisa bekerja semaksimal mungkin dan mendapatkan gaji yang seimbang, kehidupanku stabil dan lain sebagainya. Ini justru akan lebih baik, bukan lebih buruk. Dan kami tidak akan terus memaksa setiap orang yang tidak melakukan hidup mediocre ini akan obses kepada dirinya yang terus kerja dan nuntut hal semua kepada dirinya sampai kekhawatiran di sisi mereka kayak bunuh diri. Itu nggak akan terjadi, karena kami sadari dari awal kami nggak mengglorifikasi untuk membuang mentah-mentah mediocre ini. Tapi kami menyarankan untuk hidup yang lebih terarah dan jelas, dan nggak membuang waktu hidup untuk lebih pasrah dan ikut arus saja, karena hidup cuma sekali ya, kita harus memanfaatkan itu semaksimal mungkin. Masuk ke bagian argumen, mengapa kami sangat menolak mosi ini? Satu, hidup yang tidak mediocre akan jauh lebih baik-baik saja dan dapat sejahtera dibandingkan memilih untuk mengglorifikasi yang mediocre, karena ada beberapa alasannya. Itu satu, dengan hidup yang berusaha semaksimal itu, atas hidupnya tentu membuat diri mereka akan berkembang, tujuan mereka akan terarah dengan jelas, kemudian mereka punya potensi untuk berani mengambil keputusan, dibandingkan kita mengglorifikasikan hidup kita yang mediocre ini, yang pasrah sama keadaan. Kemudian yang kedua, hidup yang selalu mengglorifikasi mediocre ini justru akan buruk ke depannya Dewan Juri, ketika kita lihat orang-orang ini yang nggak bisa seberguna itu di masyarakat, karena mereka selalu ikut alur aja, pasrah aja sama keadaan. Contohnya, banyak banget stigma di masyarakat ketika hidup kita biasa-biasa aja, ya nggak apa-apa, atau ekonomi kita nggak sebegitu tingginya, ya nggak apa-apa, karena ada Tuhan yang bisa ngasih rezeki nantinya dan lain sebagainya. Tapi mereka hanya bisa berasumsi seperti itu dan nggak punya arah yang jelas dan maksimal untuk hidupnya bisa berkembang. Dan masuk yang kedua, hidup mediocre ini nggak sehat Dewan Juri dan toksik, karena mereka nggak percaya bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Mereka memilih untuk nggak usah ngelakuin apa-apa karena takut ambil resikonya. Itu sangat-sangat toksik dan nggak sehat untuk mental health bahkan Dewan Juri. Kemudian yang ketiga, hidup yang mediocre ini akan nggak mendorong laju ekonomi, karena membuat orang yang nggak mau bekerja, nggak mau belajar, nggak mau serius untuk tanggung jawab atas hidupnya sendiri di masyarakat. Dan akibatnya ada dua hal, kesenjangan sosial terjadi dan angka kemiskinan akan mungkin terjadi. Sekian dari saya, bangga menjadi tim kontra. Terima kasih. Selanjutnya kita undang pembicara kedua dari tim pemerintah. Oke, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Sebelum saya memulai perdebatan pada sore hari ini, izinkan saya mengatur timer pribadi terlebih dahulu.
Untuk prevensi interupsi bisa dilakukan secara verbal maupun di kolom komentar. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan berpikir yang saya sangat hormati dan juri yang sangat saya hormati. Dengan mosi Dewan ini mendukung glorifikasi atas kehidupan mediocre itu sendiri. Beberapa layar penting dalam perdebatan kali ini. Yang pertama, sanggahan dan klarifikasi dari sisi kami. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, skenario terburuk. Dan yang keempat adalah solusi dari kami. Beberapa masuk pada sanggahan dan klarifikasi sisi kami. Juri, pembicara pertama mereka di tim oposisi datang membawa hal-hal ini dalam ranah sempit. Bagaimana mereka dapat menjamin tren-tren seperti quiet quitting yang berusaha dalam kehidupan sesuai kapasitas mereka? Oke, juri, yang diinginkan mereka akan berdampak pada negara yang berprinsip mediocre. Namun juri, pilihan-pilihan hidup atas heterogenitas individu dengan kapabilitas mereka tidak akan terbuang sia-sia begitu saja, juri. Sebenarnya program-program negara yang keberlangsungan untuk keberlangsungan masyarakat itu sendiri, negara-negara tersebut yang tidak memiliki kemampuan untuk perlindungan dari sisi mereka itu sendiri akan jauh lebih berambisi. Di sisi mereka akan cenderung melegalkan segala cara sebenarnya, memperbanyak hutang dan pajak-pajak yang tinggi, dan justru akan jauh lebih berdampak buruk pada sisi mereka. Karena apa? Mereka akan membayangkan bagaimana masyarakat itu sendiri tidak bisa terjamin di sisi mereka. Oke, Anda mengatakan hidup ini akan toksik. Maksud dari mediocre ini itu tidak hidup ini tetap akan serius, namun seseorang tersebut akan ada batasan-batasan yang bisa mengelola diri mereka itu sendiri. Oke, namun mari masuk pada beberapa poin argumentasi yang akan kami bawakan. Yang pertama, kehidupan mediocre itu tidak apa. Yang kedua itu pola perilaku masyarakat maupun manusia itu akan ada di sisi kami. Juri, status quo saat ini manusia sudah kian terbawa oleh gejolak-gejolak dunia sendiri. Namun juri, sudut pandang oposisi akan membawa hal ini, bagaimana manusia tersebut harusnya lebih aktif dan progresif. Namun tidak, juri. Namun tidak hanya itu saja, juri. Yang dimaksud dalam mosi perdebatan kali ini bagaimana dengan kualitas perasaan mereka, dengan emosional mereka. Alasan-alasan kami yang kami bawakan ada dua. Yang pertama, hal ini itu tidak akan mengganggu progres hidup seseorang itu sendiri. Yang kedua, dengan kita tahu rasa diri kita akan menjadikan kontrol diri kita itu akan jauh lebih baik. Argumentasi pertama kami menjelaskan bahwa kehidupan mediocre itu tidak apa-apa. Ada beberapa aspek yang kami lihat. Yang pertama, aspek lingkungan. Yang kedua, aspek psikis pada manusia sendiri. Yang ketiga, aspek pada ekonomi itu sendiri. Dalam aspek lingkungan, dalam artian lingkungan sosial dan pribadi. Di lingkungan sosial, mereka tidak akan berprasangka buruk pada tetangga mereka. Jikapun oposisi menjawab, dengan kita cenderung tidak melihat masalah itu saja, kita itu masih cenderung menjadi manusia yang individualis. Namun tidak, juri. Orang tersebut dalam kehidupan tersebut akan jauh lebih baik, bisa mengontrol hal-hal yang seharusnya tidak dibawa dalam kehidupan mereka. Seperti jika ingin ada akses sosial, mereka tidak akan memaksa perasaan-perasaan dan harapan-harapan mereka. Misal si A dengan tetangganya si B, si A ingin respon lebih baik dari tetangga si B, namun tetangga si B mempertimbangkan jika berlebihan itu tidak baik juga dan akan jauh lebih bisa menyinggung perasaan-perasaan mereka dan akan timbul kalimat-kalimat yang tidak diinginkan. Misalnya pada aspek psikis, juri, tren ini tidak akan merenggut psikis seseorang dan cenderung bisa mengoptimalkan kualitas pikiran mereka atau mental health mereka. Orang dengan sifat mediocre ini tidak akan ada angan-angan atau capaian hasilnya yang bergebu-gebu misalnya. Pasti mereka yang hasil yang terbaik, namun dengan berprinsip ini menjadikan manusia tersebut menjadikan manusia yang jauh lebih bersyukur. Jadi, ternyata kemampuanku itu hanya sebatas ini. Dengan dan implikasi-implikasinya itu ada pada evaluasi diri untuk jadi lebih baik, untuk pengevaluasian diri menjadi lebih optimal dan lain sebagainya. Oke, namun pada aspek ekonomi di sini kami akan membawakan bagaimana seseorang dengan sifat mediocre akan berdampak baik, juri. Akan ada rasa dalam diri, tidak akan terburu-buru dalam mengejar karir ataupun usaha-usaha lainnya. Dengan rasa-rasa ini menjadikan individu-individu tersebut bisa improve diri, juri, dan tidak akan ada yang mereka lakukan tahu, dan mereka itu akan tahu akibat-akibat yang akan mereka lakukan ke depannya nantinya. Misal aku ingin ekonomi keluargaku itu meningkat dengan cepat, dengan berpikiran seperti itu justru akan cenderung tergesa-gesa. Pada dalam orientasinya justru akan jauh lebih berdampak buruk. Karena apa? Orang yang cenderung tergesa-gesa dan berpikiran seperti itu akan cenderung ada celah-celah bagaimana perilaku kejahatan sebenarnya meminjam pinjaman online yang mereka itu sendiri dalam hal ekonomi maupun kapabilitas mereka sendiri sangat kurang, juri.
hal itu tersebut kalau di sisi mereka cenderung terjadi akan jauh lebih buruk. Karena apa? Di sisi mereka pastinya akan ada penunggakan biaya dan lain-lain. Jikapun posisi membawa hal ini menjadikan rasa ingin sukses itu tidak ada dong. Namun juri dengan rasa sukses itu pasti diinginkan banyak orang. Namun yang perlu kita soroti bagaimana mereka itu bisa menimbang kemampuan mereka dulu. Apakah kiat-kiat yang baik yang dibawa di sisi mereka, di sisi kami itu akan baik, dan implikasinya itu kan jauh lebih baik di sisi kami karena mereka tuh enggak jatuh dalam angan-angan mereka itu sendiri. Namun masuk pada skenario terburuk yang akan kami bawa juga. Sisi mereka atau oposisi itu sendiri hanya akan menjerumuskan hal ini pada ketimpangan-ketimpangan. Justru di sisi mereka itu kan jauh lebih buruk. Karena apa? Akan saya gabungkan dengan komparasi saya. Oke, di sisi oposisi akan ada kesenjangan dan harapan-harapan yang tinggi. Sebenarnya anak tetangga yang berprestasi jadi tolak ukur bagi anak-anak tetangga lainnya. Namun juri, saya tak mengatakan prestasi itu adalah suatu hal buruk. Capaian prestasi itu adalah suatu capaian yang sempit. Namun bagaimana mentalitas anak tersebut itu dituntut oleh orang tuanya mengajarkan hal ini, dan itu cenderung mengganggu psikis mereka. Dengan ketidaksiapan anak-anak tersebut bisa menjadikan diri mereka itu sendiri, sebenarnya pembicara pertama saya katakan banyak yang bunuh diri. Seperti yang kita tahu, banyak remaja maupun kalangan-kalangan muda yang banyak bunuh diri karena atas tuntutan mereka, atas keinginan mereka yang belum tercapai. Oke, sisi kami akan ada dua alasan yang baik. Yang pertama, anak-anak yang dalam struktur otak dan emosionalnya itu masih terbangun, cenderung lebih terkontrol, juri. Tidak akan ada kasus-kasus bunuh diri pada remaja akibat hal ini karena mereka tidak memaksakan kehendak-kehendak mereka, juri. Namun yang kedua, timbulnya perilaku ekstrim yang berlebihan akan kami netralisasi dengan sikap seseorang yang mempunyai hidup mediocre ini. Oke, juri. Menjadi terkontrol dengan hidup mediocre ini menjadikan seseorang tersebut tidak akan tergesa-gesa dalam menjalani hidup ini. Seseorang akan cenderung lebih bersyukur dan lebih bisa mengimprove diri bagaimana mereka tersebut, kekurangan mereka itu sendiri, dan seseorang tersebut tidak akan terjerumus dalam jurang bagaimana mereka itu sendiri, angan-angan mereka sendiri akan merenggut bagaimana kebahagiaan mereka sendiri, bagaimana merenggut waktu mereka itu sendiri. Namun juri, mereka punya manajemen waktu, tenaga, pikiran yang baik, juri. Jikalau hal tersebut tidak bisa ditangkap oleh sisi oposisi akan jauh lebih buruk, juri. Karena apa? Manajemen waktu, tenaga, dan pikiran yang baik, juri, itu bisa berimplikasi pada bagaimana kualitas daya hidup mereka, yang keberlangsungan kehidupan mereka jangka panjang. Seperti hanya pembicara pertama saya katakan itu tadi, bagaimana jangka panjang hidup mereka itu sendiri akan jauh lebih terkontrol, juri. Oke, mereka akan mengatakan bagaimana perilaku-perilaku ekstrim itu jikalau kita mediocre itu akan cenderung lebih banyak. Tidak, juri. Perilaku-perilaku ekstrim itu akan jauh lebih dicegah di sisi kami karena kami mempunyai pembentengan diri yang jauh lebih kuat di dalam diri kami itu sendiri. Akan sangat bangga menjadi tim pemerintah. Baik, terima kasih pidatonya. Selanjutnya kita undang pembicara kedua dari tim oposisi. Ya, halo, apakah suara saya terdengar, Kak? Mantap. Terdengar. Untuk preferensi POI atau interupsi, silakan langsung saja unmute dan bicara karena saya nggak ngecek room chat atau raise hand emote itu, saya nggak ngecek. Ya, jadi perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Hidup sebagai masyarakat standar atau biasa adalah hal yang membosankan di juri yang terhormat. Seperti perkataan Buzz Lightyear dari film Toy Story, menuju tak terbatas dan melampauinya. Atau bahkan ucapan dari karakter utama dari My Hero Academia, Sarani Mokoe, yang artinya kita harus melebihi batas diri kita sendiri dan selalu meningkatkan nilai diri kita sendiri. Karena itu, kami menolak mosi Dewan ini mendukung glorifikasi atas kehidupan mediocre. Sebelum saya masuk ke dalam argumen saya ingin memberikan beberapa apresiasi kecil kepada dunia pemalas milik tim proposisi yang sudah senang dan bangga menjadi masyarakat biasa tanpa menggali potensi hidup mereka. Pertama, pembicara pertama mereka mengatakan bahwa jika kita hidup mediocre, maka kita bisa hidup sesuai kemampuan kita. Kita bisa menikmati hidup kita. Dan bahkan kita memiliki banyak waktu untuk keluarga. Tapi pertanyaannya, jika orang-orang hidup sesuai kemampuan, bagaimana kita tahu standar kemampuan tersebut jika tidak ada namanya kompetensi, jika tidak ada orang-orang yang mau hidup keluar dari zona nyaman? Kita tidak tahu apa standar itu. Apakah jika kita hanya mampu mendapat nilai 50,
terus kita bisa puas? Tentu saja tidak. Bahkan jika kita saja menganggap hidup harus sesuai kemampuan tanpa berani mengambil resiko, maka kita akan bekerja lebih keras ke depannya. Jika kita semua puas dengan nilai tadi, dengan nilai standar ya sekitar 80-70, kita akan menjadi lulusan yang biasa dan standar saja. Dan jika kita lulus sebagai lulusan biasa standar, kita harus lebih bersaing, lebih banyak bersaing dengan orang-orang yang biasa saja. Karena banyak sekali lulusan cetakan standar di negara kita. Dan apa jadinya jika kita bersaing lebih keras? Kita harus bekerja lebih banyak dengan waktu yang lebih lama. Dan pada ujungnya pun ini akan mengurangi waktu bersenang-senang dengan keluarga dan kita tidak bisa menikmati hidup kita. Ini malah berkontradiksi dengan ucapan pembicara pertama tim proposisi. Dan pembicara kedua proposisi mereka mengatakan bahwa orang mediocre adalah orang-orang yang hidup biasa-biasa saja. Kita tidak perlu buru-buru. Ini adalah hal yang berbeda, Dewan Juri yang terhormat. Kita berbicara mengenai mediocre, kita tidak berbicara mengenai slow living atau hidup lambat atau hidup pelan-pelan. Kita berbicara mediocre. Seperti pembicara pertama saya katakan bahwa seorang mediocre adalah orang yang puas dengan biasa-biasa saja. Padahal biasa-biasa saja juga tidak akan membuat hidup kita sebagai hidup yang bahagia dan segala macamnya. Dan juga pembicara kedua dan pertama mereka selalu mengatakan tentang perilaku ekstrim. Padahal kita tahu perilaku ekstrim ini bisa kita hindari. Kita sembari hidup keluar dari zona nyaman, kita menggali diri kita sendiri. Kita tahu batasan dan potensi kita di mana. Jadi ketika kita sudah stres, kita sudah tidak bisa, oh aku nggak bisa melakukan ini. Ya sudah, kita berhenti sebentar, kita belajar lebih dalam lagi, baru kita melakukan lagi. Jadi tidak akan ada namanya yang bunuh diri dan segala macamnya. Masuk ke dalam argumen saya. Pertama, kita harus hidup secara maksimal. Semua orang tahu bahwa hidup hanya sekali, seperti pembicara pertama saya katakan. Karena itu kita harus hidup secara maksimal dan keluar beberapa kali dari zona nyaman. Perlu saya ingatkan beberapa kali, tidak selalu keluar dari zona nyaman. Karena kita juga perlu namanya istirahat. Dan juga bayangkan jika kita hidup secara maksimal seperti SpongeBob, teman-teman. Kita bisa melihat dunia dengan warna kuning, kegembiraan, keseruan, dan sukacita. Kita bisa menggali potensi sebenarnya dari diri kita sendiri. Kita bisa menjadi sesuatu yang unik yang membedakan kita dari orang lain dan membuat orang lain itu mau menerima kita atau bahkan menerima kita di pekerjaan yang sangat berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Bayangkan jika kita hidup mediocre seperti Squidward. Dia hanya bekerja, pemain klarinet, mandi air hangat, dan tidur. Bekerja, klarinet, air hangat, tidur. Bahkan ada di satu episode menunjukkan bahwa Squidward stres dengan kehidupan mediocre-nya. Dan akhirnya menjadi seperti SpongeBob. Dia keluar dari zona nyamannya. Dia keluar dari zona nyamannya dan dia menikmati hidup. Ini adalah salah satu bukti bahwa mediocre adalah hal yang harus kita tidak glorifikasikan. Salah satu bukti nyata adalah rapper Seikoji. Dulu saat syuting film 5 cm, ia terlihat sangat gemuk. Ia sangat suka makan Indomie dan segala macamnya. Ia senang dan nyaman dengan hidup mediocre-nya sampai lalai dengan kesehatannya. Akhirnya apa yang terjadi? Seikoji melakukan diet di beberapa tahun terakhir. Dia hidup lebih baik, hidup lebih sehat, keluar dari zona nyaman dan menikmati hidupnya. Ini adalah bukti bahwa kita tidak boleh mengglorifikasi kehidupan mediocre atau kehidupan yang biasa-biasa saja menjadi satu-satunya gaya hidup kita seperti yang ada di dunia tim proposisi. Dua, tidak akan ada namanya inovasi atau perkembangan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bayangkan jika semua orang berbondong-bondong dengan gaya hidup mediocre, tidak akan ada namanya kompetisi. Orang-orang tidak akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Tidak akan ada namanya inovasi. Apa yang akan terjadi? Tidak akan ada namanya energi terbarukan, tidak akan ada namanya panel surya, tidak ada namanya mobil listrik. Kenapa? Karena masyarakat kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita punya. Kita sudah cukup dengan menggali minyak tanah, kita sudah cukup dengan membakar CO2 di dunia. Kita sudah merasa cukup, kita sudah merasa, oh ya udah gitu aja. Hidup juga jalan seperti itu kok. Tidak, kita tidak bisa. Contoh sederhana adalah contoh Gen Z. Saat kita pekerja kelompok di sekolah, pasti akan ada suatu individu atau suatu kejadian di mana kita bertanya ke teman kita, menurutmu gimana? Pasti dia akan menjawab, serah aja gua mah, atau bahkan ikut aja lah. Mereka adalah orang-orang yang puas dengan hasil biasa atau standar, orang-orang yang hidup mediocre malah akan menjadi penghambat dalam suatu perkembangan. Contoh lain adalah saat dulu orang tua menolak teknologi, mereka mengatakan hal biasa yang mereka punya atau hal-hal yang mereka punya itu lebih bagus atau ya udah nggak usah ada teknologi, soalnya saya atau orang-orang tua ini juga tidak cukup untuk
mempelajari atau mengetahui hal-hal baru tersebut. Mereka sudah puas. Padahal kita sekarang hidup di era globalisasi di mana semua berubah berjalan dengan cepat dan teknologi adalah salah satu jalannya. Lantas, apakah salah hidup mediocre ini? Jika dilakukan dalam skala besar dan diglorifikasi tentu saja salah. Karena kita karena kita perlu untuk berinovasi dan hidup secara maksimal. Karena hidup hanya sekali, seperti pembicara pertama saya katakan. Tapi jika dijadikan sebagai salah satu, ingat, garis bawahi, salah satu gaya hidup maka tidak apa-apa. Maksudnya apa? Maksudnya jika kita sudah berinovasi, tapi gagal, ya kita nggak apa-apa. Dengan standar kita, oh ya nggak apa-apa, kita istirahat dulu, kita puas dulu, tapi kita juga harus memperbaiki apa yang kita juga harus mengetahui apa yang salah di diri kita. Kita harus tetap berinovasi, dan ini pun juga jika kita istirahat, kita akan menghindari adanya perilaku ekstrim dari dunia milik tim proposisi. Dan pertanyaan terbesar adalah bagaimana cara tim proposisi di dunia mereka berkembang jika kita hidup biasa-biasa saja tanpa adanya perlombaan atau orang-orang yang keluar dari zona nyaman mereka. Maka daripada itu, kami percaya bahwa tim oposisi akan menang karena tim proposisi tidak menjelaskan apa-apa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pidatonya. Selanjutnya kita undang pembicara ketiga dari tim pemerintah. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Boleh tolong dikerasin lagi nggak? Soalnya dari tadi tim kami nggak bisa dengar dengan baik. Baik, apakah sudah terdengar dengan lebih jelas? Oke. Yes. Baik, oke, sebentar saya dekatkan. Baik, debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Mediocre, inti dari filosofi mediocre itu sendiri yaitu sesuatu yang standar atau rata-rata terhadap tidak terlalu baik dari segi tidak terlalu baik dan tidak terlalu buruk dari filosofinya itu sendiri. Tergambarkan oleh kemampuan dan juga standar rata-rata yang dapat dilakukan tanpa adanya tekanan ataupun stigma buruk yang akan terjadi. Mereka akan terhindar dari kekecewaan yang berarti karena tidak ketercapaian akan hal yang diharapkan. Sama halnya pada status quo saat ini sudah ada kan tren quitting itu sendiri merupakan tren kerja generasi saat ini untuk bekerja sesuai dengan kemampuan mereka, tidak terlalu memaksa ataupun tidak terlalu pasrah. Oleh karena itu masuk pada topik sanggahan yang pertama yaitu dari tim pemerintah dari tim oposisi mereka berpendapat di mediocre ini hanya untuk hidup berpasrah mengikuti alurnya saja. Namun sadari juri pada status quo saat ini, sadari bahwasanya untuk mediocre ini bukan untuk berpasrah, namun filosofi mediocre ini sendiri menjurus pada kemampuan seseorang untuk melakukan kemampuannya seperti hal yang sudah disampaikan oleh yang sudah saya sampaikan tadi. Dari hal tersebut tidak ada rasa untuk berpasrah, untuk justru dari mediocre ini mereka akan jauh lebih mampu memahami kemampuan mereka sendiri dibandingkan dari aspek tekanan-tekanan yang akan diberikan. Yang kedua adalah mereka dari tim pemerintah mereka berpendapat bahwasanya dampaknya akan lebih baik apabila berada di tim mereka. Namun juri sadari dari tim mereka akan justru lebih berdampak buruk karena halnya apabila seorang melakukan hal yang tidak semestinya dan juga tergantung dengan tekanan-tekanan yang ada, bahkan harus memaksimalkannya. Sadari juri kemampuan seseorang pasti pada bidangnya masing-masing. Mereka tidak bisa dipaksakan pada bidang ini harus bisa bidang ini. Mereka bisa pada bidangnya sendiri tanpa harus membandingkan dirinya sendiri dengan diri mereka sendiri. Apabila mereka harus menjerumus pada bidang yang tidak mereka miliki, bayangkan saja tingkat kebahagiaan pada suatu negara jika menolak mediocre ini akan justru lebih menjurus pada buruk juri, bahkan lebih
kasus tingkat Interupsi. kebahagiaan akan semakin turun. Hal toksik seperti stres ataupun banyaknya tingkat bunuh diri akan tinggi, misalnya seperti kasus yang ada pada warga negara Jepang misalnya, ataupun pada kasus siswa Korea yang selalu ditekan hingga mereka tuh justru akan lebih stres daripada hal-hal yang telah terdampak dari hal tersebut. Masuk pada sanggahan ketiga itu dari tim mereka berpendapat bahwasanya mediocre ini sifatnya biasa-biasa saja. Baik juri di sini kami akan mengklarifikasi bahwasanya mediocre ini bukan gaya hidup untuk biasa-biasa saja untuk berpuasa. Namun juri sadari mediocre ini adalah bermaksud untuk standar kemampuan rata-rata yang dapat dilakukan, sehingga mereka itu bukan mereka stuck di sana, justru dari mediocre ini mereka bisa berkembang sesuai dengan alurnya, sesuai dengan trennya, tanpa harus adanya tekanan sama sekali. Contohnya mereka saja mencontohkan dari film-film kartun seperti SpongeBob lah, seperti Patrick. Untuk apa mengaitkan kartun pada status quo saat ini? Justru dapat kita ketahui juri bahwasanya kehidupan antara kartun dengan kehidupan status quo saat ini justru sangat berbeda. Film-film kartun itu sudah diatur skenarionya oleh sutradara. Apakah akan sama dengan hal yang ada di kehidupan kita pada status quo-nya? Tidak akan sama juri. Maka dari itu kami lebih yakin bahwasanya status quo akan sangat berbeda antara film-film kartun juga status quo saat ini, dan juga pada yang telah disampaikan oleh P2 saya, jabarkan mediocre dapat terjadi pada aspek lingkungan, psikis dan juga ekonomi. Sadari juri bahwasanya kelas dari tim kami jauh lebih unggul daripada tim mereka. Mengapa demikian? Karena dari kasus ini yang diajukan oleh P2 kontra akan mengakibatkan maraknya masalah-masalah sosial, contohnya saja kesehatan mental terganggu, contohnya saja masalah kesehatan jiwa, pencemaran lingkungan di mana-mana, bahkan kesenjangan ekonomi pun akan meningkat. Maka dari itu kami dari pemerintah hadir untuk memberikan fakta status quo saat ini, dan juga yakin untuk memenangkan perdebatan kali ini. Masuk pada kelas pertama saya yang menyebabkan mengapa kita harus mendukung glorifikasi atas kehidupan mediocre ini. Yang pertama, juri pada ketenangan jiwa dan juga pikiran, baik batin, mental, dan juga sebagainya. Mereka tahu standar kemampuan mereka itu di mana, mereka tahu jalan hidup mereka itu di mana, bahkan bagaimana cara memperolehnya dibandingkan apabila mereka harus hidup dengan tekanan. Bayangkan juri mereka apabila harus dibanding-bandingkan dengan misalkan dengan anak tetangga. Ini loh anak tetangga, dia juara matematika, kamu nggak bisa gini-gini. Ataupun ini loh anak tetangga, dia keagamaannya bagus, dia tuh gini-gini, sedangkan kamu di sini nggak bisa. Sedangkan juri sadari bahwasanya setiap anak memiliki kemampuannya masing-masing. Daripada apabila justru hidup dengan tekanan, mereka akan banyak menimbulkan stres, bahkan banyak terjadinya bunuh diri, gangguan jiwa, kesehatan mental mereka akan terganggu. Maka dari itu justru mereka dari itu untuk kelas dari ketenangan jiwa dan pikiran ini akan menjadikan mereka mental dari segi pikiran sehat. Dari mediocre ini justru akan memberikan mental pikiran sehat dan juga akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai suatu negara Indonesia menuju generasi emas. Yang kedua yaitu tentang keterjangkauan ekosistem dan juga keterjagaan ekosistem dan juga sumber daya alam yang ada. Dari hal tersebut mereka kan tahu batasan yang mereka, bagaimana seberapa mereka harus mengeksplor untuk mengambil, dan juga mereka tidak serakah. Dan apabila mereka seperti yang disampaikan oleh tim lawan, mereka menyampaikan bahwa mereka akan stuck di sana saja. Bayangkan apabila mereka serakah, mereka mengambil banyak sumber daya alam, mereka akan merusak alam, justru akan menimbulkan banyak bencana-bencana alam. Dan juga yang ketiga, terciptanya perekonomian yang sehat. Dari tindakan mediocre ini mereka akan tahu tindakan yang apa dilakukan, contoh saja cara marketingnya, dan juga apabila pastinya mereka tidak akan terjerat dari hutang piutang maupun dari memberatkan negara, justru akan memberikan dampak berkembang untuk kehidupan mereka. Bangga menjadi tim pemerintah.
Selanjutnya kita undang pembicara ketiga dari oposisi. Di sini masih ada adzan maghrib. Apakah saya boleh minta waktu sampai adzannya selesai? Sebentar, mungkin sekitar 1 menit atau gimana? Kalau di sini tidak begitu terdengar suara azannya. Oke, saya lanjut aja kalau begitu. Ya. Baik, argumen akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik, Dewan Juri terhormat, di sini saya selaku pembicara ketiga akan menghancurkan argumen dari tim pemerintah. Ada banyak sekali antara beberapa pembicara mereka. Baik, saya akan langsung masuk ke sanggahan. Sebelum itu saya akan maaf, bukan. Tapi saya akan langsung masuk ke bidasan. Yang pertama, mereka mengglorifikasi mediocre yang mana hidup sesuai dengan kemauan mereka, hidup yang biasa-biasa saja. Terus mereka juga bilang bahwa mereka orang mediocre tuh bisa tahu loh standar mereka bisa hidup dengan standar mereka sendiri. Sadari Dewan Juri terhormat, bagaimana mereka bisa mengasumsikan hal tersebut ketika kita tahu bahwa orang mediocre adalah orang yang puas dengan hidup biasa-biasa saja. Mereka tidak mau tahu, apakah aku bisa lebih dari ini atau segala macam. Mereka tidak mau tahu. Mereka tidak mau tahu dan mereka tidak tahu, sehingga mereka hanya berasumsi apabila orang-orang mediocre ini sudah hidup sesuai dengan standarnya, sesuai dengan kemampuan paling baik mereka. Padahal seperti yang kita tahu, kalau kita tidak keluar dari zona nyaman, kita tidak akan pernah tahu kemampuan asli kita itu seperti apa. Kemudian kalaupun mereka mengkhawatirkan di sisi kami orang-orang hidup dengan standar orang lain, seperti yang di bicara 3 mereka bilang, kalau misalkan mereka dibanding-bandingkan dengan tetangga segala macam. Sejatinya orang-orang tuh pasti punya idola untuk diidolakan, sehingga ketika orang itu hidup dengan aku pengen hidup seperti artis ini, mereka hidupnya seperti ini, aku ingin mengejar karir seperti mereka, kenapa tidak? Mereka jadi punya standar untuk mencapai harapan mereka, sehingga mereka tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja dan menjadi sampah masyarakat. Kemudian orang mediocre ini ngeselin banget. Sangat mengesalkan, sangat menjadi orang yang sangat ngeselin karena mereka juga nggak punya harapan. Seperti yang dijelaskan oleh pembicara kedua kami, bahwa ketika di satu kerja kelompok, mereka bilang, ngikut aja, nggak tahu ya, terserah nanti gitu. Dan itu orang ngeselin banget karena mereka juga punya pendirian dan nggak punya harapan sama sekali terhadap kerja kelompok tersebut. Dan akhirnya apa? Hanya numpang nama. Oke, masuk ke worst case yang mereka khawatirkan, di mana orang di dunia kita tuh hidup secara progresif. Tapi sadari di dunia kita tuh kita nggak akan apa-apa, karena sejatinya di emosi ini kita hanya menolak adanya glorifikasi terhadap kehidupan mediocre. Kami tidak benar-benar membuangnya, sehingga kami yakin di dunia kami manusia masih bisa terus hidup dengan berprogres tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Kami hanya menekankan bahwa setiap orang harus berprogres dengan caranya masing-masing. Bukan mereka puas dengan nggak apa-apa deh aku biasa-biasa aja, atau mediocre atau median, atau orang yang tengah-tengah aja. Kemudian sadari Dewan Juri terhormat, mereka sampai membicara ketiga, mereka masih tidak bisa membedakan antara slow living dengan kehidupan mediocre, yang mana mereka ini memang berbeda tipis, tapi sadari bahwa orang slow living itu adalah orang-orang yang sudah mencapai target mereka dan mereka menggunakan waktu mereka untuk kehidupan yang mereka inginkan, seperti orang-orang sudah memiliki kehidupan finansial yang stabil. Tetapi orang mediocre adalah orang-orang yang rata-rata nggak semua dari mereka itu hidupnya finansialnya stabil, tapi mereka memilih untuk aku hidup biasa-biasa aja karena aku nggak tahu mau gimana lagi, ikut arus aja lah. Itu ngeselin banget. Kemudian mereka salah dengar kalau misalkan kita tuh hidup mengikuti arus. Mungkin mereka salah dengar, tapi pada saat bersamaan itu merupakan argumen dari mereka sendiri, sehingga pada saat bersamaan mereka itu menyanggah argumen mereka sendiri, yang mana hal ini bukan mereka menggali lubang mereka. Kemudian yang kedua, mereka bilang kita tuh selalu bawa kartun yang bisa dimanipulasi dan segala macam. Tetapi pada saat bersamaan kita sudah menjelaskan, membawa contoh orang-orang real seperti yang dibawakan oleh pembicara kedua kami, sehingga kami yakin bahwa bicara dari tim pemerintah tidak bisa menyangkap argumen tim kami dengan baik. Kemudian pembicara ketiga jelas-jelas bilang kalau mediocre itu hidupnya biasa-biasa saja dan rata-rata aja. Tapi pada saat yang sama dia juga bilang kalau orang mediocre itu bisa berkembang. Padahal orang mediocre itu sudah puas. Mereka nggak akan mau jadi istimewa. Mereka nggak mau jadi buruk, nggak mau jadi sangat baik. Sehingga pada saat yang sama ini tidak bisa dijustifikasi karena orang mediocre nggak akan pernah bisa berkembang.
Oke. Komparasi, masuk ke komparasi, di sisi kami, sesuai dengan mosi, kami memang tidak setuju ini untuk diglorifikasi. Bukan berarti ini dibuang sepenuhnya, ini tidak boleh ada di kehidupan masyarakat. Tidak, tapi sebaiknya bukan menjadi kehidupan gaya hidup mayoritas seseorang dalam satu kelompok masyarakat. Biarlah itu jadi pilihan orang segelintir orang. Karena ini bisa membuat dampak buruk di berbagai bidang. Contohnya seperti di ekonomi, tidak ada lagi lapangan kerja baru karena orang-orang nggak mau berinovasi dan membuka usaha baru dan segala macam. Kemudian yang sosial, karena orang-orang menganggap bahwa oh mediocre tuh kalau hidup biasa-biasa aja tuh boleh. Ketika mereka melihat orang yang berprestasi, mereka melihat orang dengan pencapaian lebih, mereka julid, ya kan? Orang, ih kok orang kayak gitu sih, emang kamu dia kok buru-buru banget gitu kan. Pas orang tuh julid, dan kehidupan sosial juga pasti akan rusak. Kemudian di pendidikan juga. Di pendidikan ketika orang-orang tuh nggak mau berprestasi, nggak mau memiliki pencapaian, dan mereka biasa-biasa aja, oh aku puas dengan rankingku sedikit segini. Pendidikan nggak akan pernah berkembang di suatu negara tersebut. Kemudian juga kesehatan. Ketika orang-orang mediocre, oh nggak apa, aku udah puas dengan badan-badanku, sehingga mereka terus makan tanpa diiringi dengan perkembangan terhadap kesehatan tubuh mereka. Tentu saja kesehatan di bidang mereka itu juga sangat jelek banget. Kemudian kami juga akan menjelaskan kenapa hal ini jangan diglorifikasi, karena nggak berdampak apapun. Dewan Juri terhormat sadari, seperti banyak orang bilang, kalau misalkan di zona nyaman ini, zona yang kamu anggap mediocre ini, yang kamu anggap, oh ini sesuai dengan standar aku, itu cuma mimpi. Harapan-harapan yang kamu, oh ini cuma mimpi, dan juga bakal tetap jadi mimpi sampai kapanpun. Karena kita nggak mau jadi istimewa dan nggak mau mencoba hal baru. Dan kesimpulannya, mengapa kami lebih unggul daripada tim proposisi, yang pertama kali menjelaskan mengapa kehidupan mediocre ini nggak urgent sama sekali. Karena yang pertama, globalisasi itu cepat. Kalau kita biasa-biasa aja, kita gimana? Dan nggak urgent juga, karena di banyak sekali negara yang berkembang, dan jika kita menjadi salah satu warga negara berkembang, ini justru malah lebih membawa pada keburukan daripada kebaikan. Kemudian nggak efektif terhadap suatu negara, karena kalau misalkan semua negara maju dan satu negara ini mayoritas adalah misalkan di dunia mereka, ambilkan di dunia mereka adalah orang yang mayoritasnya adalah orang dengan kehidupan mediocre. Oke, ketika semua negara maju, semua dunia maju seperti dunia kami, Dewan Juri Hormat, masyarakat dunia mereka tuh mediocre, mereka mau jadi apa? Mereka akan tertinggal, dunia nggak akan anggap mereka seperti itu. Sehingga itulah mengapa kami yakin bahwa kami telah cukup mematahkan argumen dari tim pemerintah, dan juga kami harap bahwa juri bisa membeli argumen kami. Sekian dari kami, bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita undang pembicara oposisi. Penyimpul. Silakan oposisi penyimpul. Sebentar, saya akan nge-set timer. Oke, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan membawakan dua hal, yaitu satu, hal-hal apa saja yang nggak bisa tim pro untuk selesaikan, kemudian kedua, benefit apa yang ada di sisi kami sehingga juri lebih bisa mengkredit segala argumen yang ada di sisi kontra. Baik, masuk ke bagian A. Hal-hal apa saja yang tim pro tidak bisa selesaikan? Satu, mereka nggak pernah bisa Dewan Juri menyelesaikan dari sisi mana mereka bisa untuk hidup mediocre ini akan menjadi suatu hidup yang lebih efektif ketimbang hidup yang semaksimal itu, yang berusaha itu untuk memperjuangkan hidupnya. Karena mereka nggak bisa kasih inovasi apa di sisi mereka ketika kita mengaminkan argumen mereka untuk menjadi mediocre. Dan nggak ada hal yang spesifik itu
untuk setertarik itu pada hidup yang mediocre yang mereka agungkan. Kemudian masuk ke hal yang nggak bisa mereka selesaikan yang kedua, dewan juri. Mereka selalu mengkhawatirkan kesehatan mental yang pada akhirnya akan selalu bundir dan lain sebagainya. Padahal sudah jelas dari awal, pertengahan hingga akhir, kami sudah mengasih solusi, menjelaskan juga, menegaskan bahwa kami nggak akan menuntut semua orang untuk hidup semaksimal itu, seprogresif itu untuk hidup yang selalu diusaha-usahakan. Kita juga ngasih space untuk mereka ketika merasa lelah, mereka merasa capek untuk hidup yang semaksimal itu, mereka bisa istirahat. Mereka nggak selalu untuk hidup yang terlalu diusahakan, tapi kami nggak akan tapi kami mengasih solusi untuk mereka jangan untuk hidup yang biasa-biasa aja dan ikut arus aja. Itu yang kami inginkan, tetapi mereka salah menanggapinya, dewan juri. Dan mereka selalu nggak selalu takut untuk ketika itu terjadi, dan padahal justru ini suatu hal yang kebalikannya yang akan terjadi di sisi mereka, dan ini kemungkinan buruk yang akan terjadi di sisi mereka ketika seorang nggak melakukan apa-apa. Mereka nggak akan seperjuang itu untuk hidupnya. Itu akan menjadi gangguan mental. Itu yang mereka khawatirkan, padahal itu yang akan terjadi kemungkinan buruk di sisi mereka, bukan di sisi kami, dewan juri. Ketika mereka nggak bisa mengusahakan apa yang bisa mereka usahakan di hidup mereka untuk mendapatkan kepuasan, kemenangan dan kebahagiaan di hidup mereka, itu akan menjadi gangguan mental. Mereka akan hilang arah dan nggak jelas maunya kemana, dewan juri. Dan itu semua akan kemungkinan terburuk yang akan terjadi di sisi mereka. Tapi mereka menyangka itu dan mengatakan itu kemungkinan buruk di sisi kami, padahal tidak, dewan juri. Masuk ke bagian benefit. Sebelum masuk ke bagian benefit, di sisi kami juga sesuai dengan mosi, kami tidak setuju itu jika kehidupan mediocre ini diglorifikasi. Kami tidak selalu mengatakan untuk selalu menekankan semua orang untuk hidup yang selalu diusahakan, tapi kami juga tidak mengglorifikasi mediocre. Biarlah itu pilihan menjadi setiap orang untuk memilih hidupnya yang terbaik. Dan kami juga sudah mengasih kehidupan yang baik untuk mayoritas orang agar berdampak hidupnya yang baik ke banyak orang, negara dan segala macamnya. Kita udah ngasih berbagai solusi, dan ini mencakup berbagai lapisan dari kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Kami udah menjawab segala kekhawatiran ketika mereka mengaminkan atau mengkredit argumen kami. Dan masuk ke bagian benefit 1. Kesehatan mental akan terjamin di sisi kami, dewan juri, tidak seperti mereka. Kemudian yang kedua, hidup yang lebih berwarna juga akan terjamin di sisi kami, karena kami akan memilih hidup yang tidak biasa-biasa saja atau tidak mengglorifikasi mediocre saja. Kami akan mencari kebahagiaan kami dengan mengusahakan itu untuk tercapai di hidup kami. Kemudian yang ketiga, kemajuan negara dengan orang-orang yang semaksimal itu untuk berusaha akan hidupnya. Ini akan menjadi suatu kemajuan bagi negara, karena ketika mereka mempunyai generasi penerus bangsa yang segiat itu untuk bekerja, itu akan sangat-sangat efektif untuk memajukan negaranya dengan segala inovasi dan kreasi mereka, dewan juri. Itulah mengapa banyak sekali benefit yang sangat penting dan sangat baik untuk kedepannya di sisi kami ketika juri mengkredit argumen kami. Itulah mengapa mereka juga selalu berputar di satu sisi, dan dengan kekhawatiran mereka yang jelas-jelas sudah terjawab dari awal dari tim kami. Dan itulah mengapa kami sangat-sangat yakin bahwa tim kontra lah yang berhak untuk memenangkan perdebatan kali ini. Sekian dari saya, terima kasih, bangga menjadi tim kontra. Baik, terima kasih pidatonya. Menutup seluruh perdebatan, kita undang Mas Kaisang untuk menyampaikan pidatonya. Oke juri, sebelumnya ini waktunya 4.20 atau 4.15? 4.20, Mas Kaisang. Bentar, izinkan saya mengatur timer terlebih dahulu. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Akan ada salah paham juri dari sisi mereka, juri. Karena apa? Salah tangkap mereka di dalam penangkapan argumentasi kami akan membawa mereka justru pada jurang bunuh diri mereka sendiri. Juri, sadari dari awal filosofi dalam mosi perdebatan kali ini membawa standarisasi di tengah-tengah juri. Oke, mereka mengatakan ada counter dari mereka itu tidak sepenuhnya melarang glorifikasi pada hal ini, bukan. Namun seperti yang saya katakan tadi, bagaimana filosofi yang mereka salah tangkap itu sendiri menjadikan titik bunuh diri di sisi mereka, juri. Namun apa? Di sisi mereka kan jauh lebih buruk, juri. Karena apa? Di mereka sudah tidak bisa menangkap bagaimana alur perdebatan kali ini. Di mana filosofi perdebatan kali ini dengan hidup itu di standar saja. Artinya apa? Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, dan tidak ada yang berimplikasi pada hal buruk juga. Tidak ada
angan-angan yang besar di depannya juri. Namun apa? Mereka malah mengatakan bagaimana mereka itu membuka space, bagaimana diri manusia itu sendiri bisa menjadikan hidup mereka itu sendiri akan jauh lebih berkualitas. Namun di sisi mereka itu justru akan jauh lebih bisa menjadikan titik bunuh karena apa? Justru hal tersebut karena tidak sesuai dengan mosi perdebatan kami. Namun menggunakan mari kita masuk pada kesimpulan itu sendiri. Menggunakan akal sehat yang lebih baik akan ada berdampak pada jangka panjang seperti hanya mental health ataupun kualitas mental mereka itu sendiri. Glorifikasi atas mediocre akan dapat dijustifikasi juri. Sudah pembicara pertama kami katakan dalam hal ini akan ada hal-hal baik juri untuk membentengi bagaimana perilaku akan jauh termotivasi. Kami mengutamakan kualitas hidup manusia itu sendiri. Tak ada kesenjangan di sisi mereka, tak ada paksaan-paksaan yang menuntut diri mereka untuk menjadi lebih baik juri. Anda akan jauh lebih buruk jikalau hal tersebut akan terjadi di sisi mereka juri. Anda akan jauh lebih bisa menguasai bagaimana rasa-rasa yang lebih stabil, khususnya bagaimana pemulihan mental mereka sendiri juri. Juri sudah pembicara pertama kami contohkan bagaimana hal ini dapat meminimalisir bagaimana tindakan-tindakan bunuh diri, perilaku-perilaku buruk atas dasar nafsu dan hasrat-hasrat diri mereka yang sangat besar juri. Hidup ini masih ada waktu, hal-hal lain seperti halnya society dan lain-lain. Kamu akan jauh lebih bisa berharga di hadapan mereka juri, bukankah itu juga juri? Karena tidak ada standarisasi. Karena apa juri? Hal ini akan jauh lebih baik karena manusia tersebut tidak memaksakan kehendak diri mereka sendiri dan membuat kualitas hidup mereka itu jauh lebih berarti di sisi society ataupun masyarakat itu sendiri. Dan juga juri, sisi mereka saja sudah tidak bisa menjawab seperti apa hidup yang tidak mediocre sendiri. Sudah kami bahas dari awal bagaimana dengan tren quitting yang tidak memaksakan kehendak mereka untuk bekerja sesuai sesuai tuntutan mereka sendiri, karena mereka sedari awal sudah memiliki kapabilitas sesuai porsi hidup mereka itu masing-masing. Dengan quitting ini sudah dari awal saya katakan bagaimana mereka itu bisa terjamin kualitas hidup mereka, quality time dengan waktu keluarga mereka itu sendiri, bisa menjadikan diri mereka itu sendiri jauh lebih berharga juri. Dari filosofinya sendiri, mediocre ini sudah bisa menjawab kekhawatiran oposisi terkait kemajuan negara-negara maupun individu-individu yang cenderung stagnan di sisi mereka. Namun juri, hidup ini akan bisa membawa kualitas hidup yang lebih baik pada manusia lewat ketidakpaksaan kehendak yang mereka tuntut misalnya ataupun hal-hal lain sebagainya. Sudah kami jelaskan juga dari awal. Oke juri, mereka membawa sebuah mustahilan dengan membawa film-film kartun yang sudah realnya itu sudah ada pengaturan dari sutradara kartun sendiri. Akal yang jauh lebih baik di sisi kami akan jauh lebih bisa meningkatkan kualitas hidup, standar hidup manusia itu sendiri, justru akan menimbulkan banyak dampak-dampak baik seperti halnya pemulihan mental maupun trauma hidup atau kultur shock dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana implikasi-implikasi yang baik dari awal kami katakan tidak akan mengganggu kesehatan mental maupun angan-angan yang tinggi juri. Maka dari itu kami sudah dari awal sangat mendukung bagaimana glorifikasi pada perdebatan kali ini. Namun kami sudah bisa menjabarkan bagaimana mekanisme yang sangat baik dan solusi yang sangat berarti juri. Maka dari itu sangat bangga menjadi tim pemerintah. Baik, dengan berakhirnya pidato tadi, maka debat kita di babak keempat ini sudah berakhir. Terima kasih teman-teman atas perdebatan yang sangat luar biasa. Selanjutnya teman-teman bisa kembali ke ruangan utama, menunggu pengumuman hasil, dan semoga berhasil. Sampai jumpa. Kita live. Terima kasih.